Oke. Kemudian dimasukkan ke rumus, itu sigmanya hanya dimisalkan ya. Misalnya mu-nya 35. Mu kan berarti dia rata-rata di tingkat populasi. Sedangkan di sini sigmanya itu misalnya adalah 2. X bar itu karena rata-rata dalam sampel, makanya dia nilainya 32. Kemudian n-nya tadi ada 10.000. Kemudian alfanya ada 0,05. Misalnya ini yang digunakan ya, alfa yang digunakan. Kemudian dimasukkan ke uji Z, sehingga didapatkan hasilnya negatif 150. Nah, dalam mengambil kesimpulan itu ada 2, tolak H0 atau terima H0. Tolak H0 jika nilai Z hitung lebih dari atau sama dengan nilai alfa. Atau tolak H0 jika nilai Z hitung kurang dari atau sama dengan nilai min Z alfa. Berarti kita pakai rumus pakai pengertian yang bawah ya, karena nilai Z-nya tadi adalah negatif. Sehingga kesimpulannya adalah tolak H0 yaitu rata-rata usia mahasiswa UT bukan sama dengan 35 tahun atau rata-rata usia mahasiswa UT-nya itu kurang dari 35 tahun. Ya, betul. Yang ini sudah ngerti? Ada yang ditanyakan untuk masalah perhitungan serta pengambilan keputusan dan kesimpulannya? Iya, karena yang dilihat adalah nilai Z hitungnya, kemudian dibandingkan dengan nilai Z alfa. Kan dihitung dulu, setelah dihitung baru kita lihat kesimpulannya apa. Nah, untuk penarikan kesimpulannya itu didasarkan dari ini tadi, kapan kita harus menolak H0, kapan kita harus menerima H0. Oke, lanjut ya. Menentukan tingkat signifikansi. Dalam menentukan besar kecilnya alfa yang akan digunakan, itu berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada saat pengambilan keputusan. Ada 2 kemungkinan kesalahan yang bisa terjadi, yaitu menolak H0 padahal H0 benar, disebut galat 1, atau menerima H0 padahal H0 salah, yaitu galat 2. Itu bisa dilihat di halaman 6.22 ya. Di sini biar teman-teman lebih ngerti, itu ada contohnya. Misalnya, Pak Camat mendengar laporan dari beberapa lurah. Nah, mereka bilang
rata-rata panen di tiap desa sudah mencapai target. Nah, tetapi kita kan tidak bisa percaya begitu saja. Kemudian kita bikin uji hipotesis. Misalnya ada 2 desa yang digunakan, yaitu Jatirunggo dan Ngempon. Yang pertama, kan karena Pak Lurahnya bilang semua sama rata-rata panennya, berarti itu kan yang akan kita uji keberlakuannya, sehingga itu kita jadikan H0. Nah, kemudian H alternatifnya kita ambil kurang dari rata-rata panen di Jatirunggo kurang dari rata-rata panen di Ngempon. Nah, misalnya ketika misalnya di sini itu kita akan menetapkan taraf signifikansi sebesar 0,1. Nah, sebelum itu ditetapkan, itu kita berandai-andai dulu. Pertama, ketika kita melakukan galat 1 atau kesalahan 1 menolak H0 padahal H0 benar, resikonya adalah kita membenarkan apa yang dikatakan oleh di sini diandaikan apabila kita mengambil kesimpulan untuk menolak H0. Kalau ditolak H0-nya berarti kan rata-rata panen di Jatirunggo kurang dari rata-rata panen di Ngempon. Nah, akibatnya kita harus memberikan subsidi kepada desa Jatirunggo sehingga nanti penduduknya tidak mengalami kekurangan pangan. Kemudian, jika kita melakukan kesalahan 2, menerima H0 padahal H0 salah, berarti kan kita menganggap bahwa desa Jatirunggo ini mempunyai rata-rata panen dengan desa Ngempon. Nah, karena kesimpulan itu berarti kan kita tidak perlu memberikan subsidi. Nah, jika ternyata dengan melakukan galat 2 ini kesimpulan yang kita berikan adalah salah, maka itu kan akan merugikan penduduk. Jadi kita akan lebih memilih melakukan galat 1 daripada galat 2. Nah, dari situ bisa disimpulkan berarti kita sebaiknya memilih memperbesar kemungkinan melakukan galat 1 dengan akibat kita akan memberikan subsidi kepada desa yang sudah makmur, atau memperbesar kemungkinan untuk melakukan galat 2 dengan akibat desa yang seharusnya diberi subsidi menjadi kekurangan pangan. Kan akhirnya kita memilih galat 1 kan, karena tidak merugikan penduduk. Nah, oleh karena itu kita memutuskan lebih baik memperbesar kemungkinan untuk melakukan galat 1, yang berarti bahwa kita akan menetapkan nilai signifikansi yang lebih besar, yaitu 0,1, sehingga kemungkinan untuk menolak H0 itu juga besar. Dari contoh yang di situ, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kalau sudah mengerti, saya lanjutkan ke uji statistik 1 sisi dan 2 sisi.